Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Fatur Rahmadika, absen 7 dari kelas 12 IPA 3. Di video ini saya akan mempresentasikan secara singkat mata pelajaran fikih mengenai materi pada bab pertama, yakni memahami usul fikih. Langsung saja pada pembahasan yang pertama adalah pengertian usul fikih. Nah, fikih secara bahasa atau etimologi berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Lalu pengertian fikih menurut istilah itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau detail. Lalu jika digabungkan, pengertian dari usul fikih itu menurut istilah adalah dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu fikih. Jadi dasarnya dari ilmu fikih itu ya usul fikih. Sehingga kesimpulannya, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, usul fikih menetapkan bahwa perintah itu menunjukkan wajib dan larangan itu menunjukkan hukum haram. Jadi seperti itu pembahasan mengenai pengertian usul fikih. Pembahasan selanjutnya yakni perbedaan antara usul fikih dan fikih. Tentu saja berbeda ya, bahwa usul fikih itu merupakan metode atau cara yang ditempuh oleh para ahli fikih dalam menetapkan hukum-hukum syarak berdasarkan dalil-dalil syar'i. Sedangkan fikih adalah hasil dari hukum-hukum syar'i yang dikeluarkan berdasarkan metode-metode tersebut. Jadi sederhananya, usul fikih itu cara para ahli fikih dalam menetapkan hukum fikih. Jadi usul fikih itu adalah prosesnya, lalu fikih itu adalah hasilnya. Jadi kedua ini tentu berbeda gitu. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai bidang pembahasan usul fikih. Nah, tentu saja bidang pembahasan usul fikih itu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan cara yang dipergunakan oleh para ahli fikih dalam menggali hukum syarak. Jadi objek pembahasan ilmu usul fikih itu pada lingkup bermuara pada hukum syarak ditinjau dari segi hakikatnya, lalu kriterianya, macam-macamnya, dan juga para ahli yang membahas para ahli yang menetapkan hukumnya, serta para mahkum alaih atau orang-orang yang dibebani hukum, juga cara untuk menggali hukum tersebut. Jadi seperti itu pembahasan dari bidang usul fikih. Lalu selanjutnya adalah tujuan mempelajari usul fikih, yaitu adalah untuk mengetahui hukum-hukum Allah secara yakin, serta kita sebagai kaum muslim tentunya perlu mempelajari usul fikih supaya dapat memilah antara dalil-dalil mana yang kuat, mana yang lemah, serta dalil mana yang sesuai dengan kita, sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, dan juga dengan faktor-faktor lain kita harus menyesuaikan. Nah, makanya itu kita harus mempelajari usul fikih. Dan pastinya mempelajari usul fikih itu supaya kita dapat memilah atau membedakan antara yang baik dan juga yang salah. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai hubungan antara usul fikih dengan ilmu lain. Jadi ada beberapa ilmu yang berkaitan erat dengan ilmu usul fikih. Di antaranya yang pertama tentunya ilmu fikih sendiri. Kembali lagi di pembahasan pengertian tadi, bahwasanya usul fikih adalah prosesnya dan ilmu fikih adalah hasilnya. Tentunya kedua hal ini saling berkaitan. Lalu ilmu selanjutnya yang berkaitan dengan usul fikih adalah ilmu qawaid al-fiqhiyah.
yakni kaidah atau teori yang diambil dari masalah-masalah fikih yang bermacam-macam sebagai hasil ijtihad. Lalu ilmu selanjutnya adalah bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab, tentunya agar kita mudah dalam mempelajari usul fikih, maka kita harus lanyah dulu atau harus lancar dulu dalam berbahasa Arab. Intinya seperti itu. Lalu pembahasan selanjutnya adalah sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih lahir atau baru muncul pada abad kedua Hijriah, itu masa ketika Rasulullah SAW masih hidup. Lalu masa selanjutnya adalah setelah Rasulullah wafat, itu dilanjutkan oleh para sahabat yang memberikan keputusan mengenai hukum-hukum berdasarkan apa yang mereka pahami di masa hidup Rasulullah SAW. Lalu adapun yang pertama kali mengkodifikasi pembahasan atau kaidah dan kaidah-kaidah usul fikih itu dikaji oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, karya beliau yang kemudian diturunkan kembali oleh muridnya Ar-Rabi' Al-Muradi. Kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Nah, lalu untuk di masa sekarang dilanjutkan oleh beberapa para ulama yang meneruskan menyusun ilmu usul fikih. Di antaranya ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menyusun kitab usul fikih bernama Al-Mustasfa. Lalu ada Imam Saifuddin Al-Amidi dengan kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Lalu ada juga Imam Muzaffarudin Al-Baghdadi Al-Hanafi dengan kitabnya Al-Ihkam. Juga beberapa imam-imam lainnya. Pembahasannya selanjutnya adalah peranan usul fikih dalam pengembangan hukum Islam. Jadi dengan berkembangnya hukum Islam itu juga diiringi atau diikuti oleh perkembangan zaman. Nah, dalam perkembangan zaman ini tentunya ditemukan beberapa hal baru yang sebelumnya belum ada di masa lampau. Yang hal-hal baru tersebut ada beberapa yang belum ditemukan hukum dasarnya dalam menetapkan hal tersebut. Jadi fungsi atau peranan dari usul fikih dalam hal ini adalah sebagai dasar-dasar pemikiran. Jadi dalam menentukan hukum-hukum pada hal baru tersebut diambil dasar pemikiran dari usul fikih. Nah, jadi peranan usul fikih itu seperti itu dalam perkembangan zaman, juga dalam pengembangan hukum Islam. Pembahasannya selanjutnya adalah aliran-aliran usul fikih. Nah, aliran-aliran usul fikih ini memiliki lumayan banyak macam, namun diantaranya ada beberapa utama atau hal-hal beberapa aliran yang diutamakan itu dari 4 imam mazhab, diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Nah, beliau-beliau inilah sebagai pedoman para umat Islam dalam menetapkan hukum-hukum serta mempelajari ilmu fikih, serta juga dengan berbagai cara atau dasar-dasar serta metode yang berbeda dari keempat imam ini. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu pembahasan mengenai bab 1 tentang memahami apa itu usul fikih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.